Selamat pagi buat anak-anak ibu. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kita lanjut materi kita, yaitu masih tentang hukum. Kemarin kita sudah membahas tentang penegakan hukum, sekarang kita membahas tentang hukum. Dalam materi ini kita akan bahas 3 hal. Yang pertama adalah pengertian hukum, yang kedua unsur-unsur hukum, dan yang ketiga tujuan hukum. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Semua ada di buku paket kamu dan sudah saya tulis di papan tulis. Sebelum kamu perhatikan yang di papan tulis, kita lihat buku paket kita dulu. Ada di halaman 37 ya, ada di halaman 37 dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan dan sudah ya. Oke, sekarang kita membahas tentang pengertian hukum. Yang ibu ambil di sini pengertian hukum ada 2 bagian. Yang pertama menurut KBBI, masih ingat apa itu KBBI kan? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua menurut ahli. Ahli yang ibu ambil di sini adalah ahli-ahli hukum ya. Ada Plato, Ahmad Ali, Utrecht, Meyer, Aristoteles, Immanuel Kant ya. Itu dia. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum adalah peraturan atau adat istiadat yang secara resmi ya dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau yang punya otoritas. Ya, siapa itu? Pejabat-pejabat kenegaraan saat ini, ya, presiden, kementerian dan lain sebagainya. Kemudian pengertian hukum selanjutnya menurut KBBI adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Jelas tanpa ada hukum Indonesia kita ini akan kacau balau. Kenapa? Itu hubungannya hukum tadi. Yang ketiga, patokan kaidah ketentuan. Semua kita ini punya aturan. Jadi sebelum kita melaksanakan sesuatu itu kita tetap berpatokan kepada kaidah atau hukum yang berlaku. Selanjutnya ada keputusan atau pertimbangan yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan yang akhirnya divonis. Hasil dari keputusan hakim itu setelah diketok palu divonis apa hukumannya wajib dilaksanakan. Itu pengertian hukum menurut KBBI. Jadi ada 4 bagian ya. Nanti boleh kalian catat. Selanjutnya menurut ahli Ahmad Ali mengatakan norma hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar, mana yang salah, yang eksistensis atau pembuatannya dilakukan oleh pemerintah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan memiliki ancaman hukuman bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut. Jelas ya, dilakukan secara tertulis. Apa yang tertulis? Ya, apa yang tertulis? Hukum pidana, hukum perdata. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Yang tidak tertulis hukum norma termasuk di dalamnya. Kemudian akan diberikan ancaman hukuman. Jelas. Kalau tidak ada ancaman atau hukuman, maka tidak ada efek jerah. Besok berikutnya akan tetap melakukan kejahatan atau pelanggaran. Selanjutnya, menurut Plato, peraturan yang teratur, tersusun dengan baik, yang mengikat terhadap masyarakat ataupun pemerintah. Jadi artinya menurut Plato, hukum itu berlaku buat kita masyarakat, saya pribadi, dan juga pemerintah. Selanjutnya, kita boleh perhatikan ke sini ya. Menurut Utrecht ya, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berupa perintah atau larangan. Perintah dan larangan. Apa itu perintah? Semua yang harus dilaksanakan. Apa itu larangan? Semua yang harus dihindari. Karena di dalam agama kita sendiri, kita Kristen, ada perintah kita itu apa? Ya, 10 hukum Taurat itu semua jasa kita yang harus kita laksanakan. Kalau disebut hormati. Kalau dikatakan jangan, berarti itu bentuk larangan. Selanjutnya menurut Meyer ya, aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan untuk berperilaku. Jadi sangat benar sekali ya nak. Kenapa? Ya,
asusila ini sebagai tolak ukur sehingga kita tidak melakukan pemerkosaan, tidak melakukan pencabulan dan tindakan-tindakan asusila lainnya karena sudah jelas dikemukakan oleh Mayer. Ya. Kemudian menurut Aristoteles, kumpulan aturan yang dapat mengikat masyarakat saja tetapi juga kepada penegak hukum. Artinya jangan berlaku kepada masyarakat tetapi berlaku juga kepada penguasa atau pemerintah. Jadi artinya hukum itu tanpa mandang bulu atau memandang siapapun. Menurut Immanuel Kant, ya, hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibatasi oleh hak orang lain. Artinya jangan melanggar hak orang lain. Karena kalau sudah melanggar hak orang lain, tentu orang lain itu akan marah, ya, akan kecewa sehingga dia bisa mengadu, melaporkan ke pihak yang berwajib. Ya akhirnya mereka nanti tidak senang juga pelapor dan lain sebagainya. Akhirnya berkepanjangan. Makanya jangan melanggar hak orang lain. Oke, inilah tadi beberapa pengertian hukum. Ya, menurut hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 4 bagian yang saya ambil. Menurut ahli, ya itu ada 6 yang saya ambil. Ibu harap yang ke-6 ini kalian pahami, kalian catat dan kalian pahami. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu tujuan hukum. Tadi pengertian hukum, sekarang tujuan hukum. Hukum semua jelas punya tujuan, ya, untuk mencegah, ya, untuk memperkecil, untuk meminimalisir, ya, keadaan supaya aman, tentram, damai, ya. Tapi ibu ambil secara umum. Ada 2 secara umum atau secara universal, yaitu apa? Yang pertama, menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Kalau ini sudah terlaksana berarti hukum itu, hukum benar-benar terlaksana dengan baik, ya. Yang kedua, menjaga dan menegakkan orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Artinya tidak main hakim sendiri. Jadi kalau ada misalnya dipajak, mencuri, itu jangan dikepui sendiri. Nanti kita kena nanti kasusnya. Nah, ya, kita kan nggak mau kena hukum, kita tidak mau berhubungan. Jangan kita gebuki, jangan kita kasih aja. Ada pihak yang bertugas menangani semua perkara. Apa itu? Polisi, ya, tugas mereka. Antar aja, panggil polisi atau antar ke polisi. Jangan sampai tanganmu memukuli atau mencampuri urusan yang bukan urusan kamu. Itu dia, ya. Ini ibu ambil secara universal. Oke, selanjutnya kita ambil materi kita yang ketiga, unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum itu apa? Ada 4 di sini, ya. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi mengatur di sini, ya, nah. Di sini peraturan mengenai tingkah laku manusia. Jadi di sini mengatur, ya. Itu dia, ya, mengatur. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan, mengatur. Karena kalau hidup kita nggak diatur, kita akan sesuka hati kita, seenak kita, sebebas kita, ya, itu ya. Perlu ada aturan. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Apa badan resmi yang berwajib? Yaitu pemerintah, ya, baik daerah ataupun pusat, dan termasuk, ya, pihak-pihak yang berwenang juga. Selanjutnya, peraturan yang bersifat memaksa. Jadi memaksa, kenapa disebut memaksa? Jika tidak dilaksanakan akan diberi hukuman. Memang wajib dipaksa, harus dipatuhi. Itu inti kasarnya, harus dipatuhi. Kemudian sanksi terhadap pelanggaran peraturan secara tegas. Sanksi, kalau nggak ada sanksi nanti, ya bebaslah kita, habis mencuri besok mencuri lagi, karena tuh nggak dihukum kan, makanya diberikan tindakan. Jadi ada 4 hal. Apa itu? Mengatur, kemudian memaksa, diberikan sanksi, ya, diawasi oleh badan yang berwenang. Badan yang berwenang siapa? Kepolisian, pemerintah daerah, pusat. Jadi mulai presiden, gubernur,
menteri, ya, camat, termasuk itu semua. Hanya kawasannya, ruang lingkupnya sesuai dengan ya daerah yang di bawahinya. Oke, demikianlah penjelasan Ibu. Ibu harap dari penjelasan ini anak-anak Ibu semua sudah paham dan memahami dengan baik, ya, sehingga pembelajaran kita boleh kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sebelum berakhir materi yang Ibu sampaikan, ya, silakan ditulis dengan baik dan benar. Oke, selamat siang. Sekian dan terima kasih.